Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa Kita kita mulai ya. Bisa 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 Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar. Sekarang ini dosen STAI Tapak Tuan, Aceh Selatan. Mengajar online di Universitas Terbuka sudah semester 3. Jadi semester ini masuk semester 3 lah. Setelah saya lihat, ini yang baru mengumpulkan judul itu ada 3 orang. Coba ini memang baru saya buka ini untuk tugas ini karena memang padat jadwal. Saya bacakan yang pertama itu atas nama Herman. Ada sini Herman, Pak Herman. Ada sini Herman, Pak Herman. Ada sini Herman, Pak Herman. Ada Pak Herman? Ada Pak Herman? Ada Pak Herman? Atau Bu Rini ada sini Bu Rini? Hadir Pak, ada Ya, Pak. hadir semua hadir. Ini siapa ini tadi? Herman ya? Nah, Pak Herman Hadir. pakai HP, pakai laptop nih? HP sedang pelatihan HP nih. ya? Pelatihan. Ini saya bacakan aja ya, nih screenshotnya agak bermasalah nih. Nanti untuk web kedua nanti kita pakai screenshot. Ini ada bermasalah. Mohon maaf Bapak, hanya sekedar bisa mendengar, kemudian ini lagi saya hanya sekedar sebagai pendengar saja dulu, karena yang ini sedang pelatihan di hotel literasi ini. mungkin terakhir aja ya. Kita ke ini lah, ini. Bu Rini, saya bacakan tentang judul karya ilmiahnya. Yaitu meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode diskusi dengan media video dalam penulisan esai. Siswa kelas 4 SDK Mapat Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jadi Bu Rini ini untuk judulnya ini terlalu panjang. Dia maksimal 20 kata.
Di sini setelah saya cek ini terlalu panjang sekali. Jadi Oh, iya, perlu kita ketahui bersama untuk judul ini singkat, padat, jelas. Jadi kalau dalam modul ataupun ada di situ karya di e-learning mungkin ada ya. Ini coba saya bacakan. Untuk panduan karya ilmiah. Sebentar ya. Ini buku panduan yang tahun lalu nih. Tapi saya belum bisa. Bisa screenshot kedua ya. Ibu sudah download buku panduan karya ilmiah? Belum. Sudah ada membaca? Bapak Ibu? Sudah ada membaca buku panduan karya ilmiah? Sini ada rukun format dan sistematika artikel karya ilmiah. Terputus-putus, Bapak. Coba saya matikan kameranya. Ini untuk panduan kita perhatikan ya. Kalau memang bagi yang sudah download, itu pada halaman 40 yaitu tentang format artikel ilmiah.
Jenis hurufnya Times New Roman. New Roman. Ukuran 4. Nomor halaman di bagian bawah tengah. Itu nomor halaman. Jarak baris 1,5 spasi. Baris pertama menjorok 1 cm. Kemudian margin bagian atas bawah kanan kiri 2,5. Jumlah halaman 10 sampai 15. Diharapkan jangan terlalu banyak. Ini yang sudah-sudah biasanya ada tugas PKP. PKP itu biasa ada 30 sampai 50 halaman. Jadi itu yang dimasukkan dalam karya ilmiah. Itu secara. Jadi PKP itu bahasanya diramu lagi. Karena ada sistematika ini. Sistematika penulisan. Harus sesuai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bu Rini ini terlalu panjang judulnya. Ya, nanti Coba diramu lagi, ambil inti dari judul ini. Terus ada 2 kata yang termotivasi dan meningkatkan hasil belajar. Jadi ada 2 kata ini pengulangan kata. Bu Rini ini mengajar di sekolah. ya Pak. Jadi kan kalau dalam kaidah, apalagi di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia itu berkaitan dengan karya ilmiah, cara tata bahasanya dan lain-lainnya. Gitu ya Bu Rini ya. Ya, Jadi Pak. ini kalau tidak salah ada 29 kata terlalu panjang. Saya ambil intisari dari Ibu. Kemudian satu lagi Bu Nursia, ada di sini Bu Nursia. Pak. Ada ya. Saya bacakan ya, saya nggak bisa screenshot nih, laptop satu lagi agak ini bermasalah. Jadi saya bacakan judulnya, meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika, materi operasi hitung pecahan. Dan coba kameranya saya ini kan. Saya putus-putus. Putus-putus suaranya. Putus-putus suara. Terdengar suaranya? Terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Dengar Dengar ya. ya.
Tadi Bu Nursia. Saya buka dulu ya. Jadi kalau dilihat katanya masih panjang juga, Bu Nursia. Ini saya untuk judul dulu lah. Untuk judul itu masih panjang. Itu nanti diramu itu memang hampir mendekati 20, tapi lebih dari 20 itu. Halo Pak, mohon izin bertanya Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak, mohon izin bertanya Pak. Halo Pak. Silakan Bu Laila. Laila Diana, bertanya tentang apa? Mohon maaf ini off kamera Pak, karena sinyal Pak kayaknya. Ya, silakan. Gini, jadi untuk tugasnya itu apa hanya mengumpulkan judul saja Pak atau semuanya Pak? Seperti apa itu rangkumannya itu dari 5 jurnal itu sama dengan kerangkanya itu gimana Pak? Ini kan ya bagus. Pertanyaan yang ini saya jawab langsung ya. Jadi yang ditanyakan di dalam pada e-learning atau sistem itu kan judul dengan rangkuman. Ini kan baru kita bahas judul dulu. Nah, judul rangkuman dari 5 jurnal. Ya. 5 jurnal atau artikel. Iya Pak. Kemudian 5 buku. 5 buku dari yang 10 tahun terbit. Misalkan sekarang 2023. Berarti 10 tahun sebelumnya. 10 tahun 2013. Kalaupun ada misalkan dalam artikel kita yang 2010 ataupun 2007 tidak dalam hitungan, jadi perlu dipahami untuk referensi itu harus 10 tahun terakhir yang intinya, yang wajib dari jurnal, dari buku, lebih baik. Nah, kalau kurang nanti di situ ada penilaian kita, ada nanti di akhir itu item-item penilaian. Nah, jadi bukunya kalau kurang berarti nilai kurang. Terus gagasannya kurang padat, nah, berarti kurang juga. Kalau padat bisa menjelaskan secara detail tentang penelitian itu. Nah, jadi referensi itu minimal 10 buku, 10 referensi. 5 jurnal dan 5 buku. Iya, Pak. Kemudian kami sarankan kalau sudah publish, misalkan misalnya ada rekanan Bapak Ibu, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, Pak Herman, itu bisa dipublish
boleh nasional ataupun internasional. Nah, misalnya udah jadi nih bukunya, itu belum tuap 2, boleh ikut boleh tidak, syarat apa namanya untuk ikut tuap 2 kan kita tuap ada 4. Boleh ikut boleh tidak, sebaiknya ikut sebentar untuk daftar hadir lah, karena ini kan ada rekamannya juga dari sistem. Walaupun 5 menit ada nama kita di situ di web. Nah, setelah itu keluar silakan, bisa ada keperluan lain kalau sudah publish. Itu nanti itu kita bicarakan. Mungkin ini saya buka screenshot nggak bisa nih. Ada yang bisa screenshot, ada yang pakai laptop di sini. Siapa yang pakai laptop? Ada di sini. Ada Pak, ada. Apanya di screen? Di screen share maksudnya. Salah, screen share, di share saya judulnya kalau memang ada judulnya. Jadi saya bacakan nih, saya laptop satu lagi agak bermasalah nih. Biasa saya screen share, ada di bawahnya tuh tanda panah ke bawah. Kayak yang pakai laptop. Tapi agak susah dia. Halo Pak. Ya, Bu Diana. Kalau misalnya yang masih belum mengumpulkan Pak, karena ada sih sudah ada judulnya. Agak putus-putus Ibu. Ya sudah ini, cuman saya masih ngajar ini Pak. Masih mengajar. Atau bisa level Pak, Pak judulnya. Agak putus-putus nih suaranya. Halo. Halo Pak. Ya Ibu. Apa bisa di-share lewat grup Pak untuk judulnya Pak, yang bagi yang belum? Bagi yang belum. Nah, itu siapa tuh? Gusti ya, Gusti Ayu. Ini udah bisa di share screen. Judul PTK. Iya, kan katanya dapat saya baca nih kalau misalkan karya ilmiah itu apa namanya tuh kajian pustaka dari atau hasil penelitian dari PTK itu sendiri. Ya boleh. Saya belum dapat konsul sama dosennya, sama Bapak dulu untuk judulnya ini bagaimana Pak ya? Apa terlalu panjang tapi Ini terlalu panjang. Kalau untuk apa namanya skripsi ini bisa, tapi kalau untuk karya ilmiah terlalu panjang. Jadi bagaimana artikel kita menariklah judulnya. Nah, ini terlalu panjang. Sebenarnya intinya kan menerapkan model pembelajaran role playing. Nah, itu intinya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini bisa judul ini, tapi terlalu panjang, dikurangi aja. Jadi nggak usah, tidak harus lengkap dia. Lengkap semua kecamatannya, kabupatennya, kemudian semesternya, tahunnya. Jadi tidak usah lengkap dia, secara ini aja. Nah, misalnya kalau secara itu nama dukuh itu desa apa kecamatan? desa Pak. Desa. Ya. Kalau tema 3 gininya apa ininya itu mata pelajarannya di mana ditaruh Pak ya? Kecamatan, ganti duku itu kecamatan. Oh, kecamatan.
Ya, atau Kubu gitu ya? Bukan. Kecamatan Kubu. SDN 1, tapi nama SD-nya. Nama SD-nya SD 1 Dukuh, Kecamatan Kubu. Nah, boleh seperti ini, Pak. Tema 3-nya belum tahu saya berapa kata tepatnya itu, di Pak? mana. Ya, Bu ya. Gustiayu, berapa kata yang dari judul itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kata. Kalau 17 kata udah cukup. Begitu aja. Kalau untuk karya ilmiah. Tapi kalau untuk ini belum tema 3-nya, ini kan masih umum mata pelajarannya. Kan saya lebih khusus lagi ke prestasi belajar apa yang saya buat artikelnya gitu. Keseluruhan, Pak. ke mapelnya aja. Misalnya Ada mapel apa? tema 3 gitu. Tema 3. Menerapkan. Coba langsung mapel aja. Mapel apa? Karena pakai tema, enggak masih kurikulum gini, apa namanya itu? Tematik. Enggak ada mapelnya, Pak. Tema 3 ya. Udah 6 minggu. Tapi 4. Tema 3 aja gitu. Ada tema 3. Iya. Iya. Iya, Pak. Oke, jadi berapa tuh? 19 ini. Ini untuk jadi menerapkan, ini bukan menerapkan nih, penerapan model pembelajaran role playing Untuk meningkatkan. Penerapan model pembelajaran. ya. Jadi penerapan model pembelajaran role playing ini terdengarnya kalau kita baca kata sambungnya itu untuk atau dalam. Bu Gustiayu. Yang cocoknya. Ini ada yang guru bahasa Indonesia tadi siapa? Bu Rini ya. Terdengar Bu Gustiayu? Maaf, Pak. Gimana, Pak? Mohon diulang Terdengar? tadi. Enggak, belum. Jadi kan gini, penerapan model pembelajaran role playing. Yang untuk kata sambung ini untuk kalau diganti dalam itu bagusan mana yang terdengarnya? Untuk dalam bahasanya. Dalam atau untuk? Dalam meningkatkan prestasi belajar. Penerapan model pembelajaran role playing dalam meningkatkan. Yang lebih enak dibaca, lebih menarik untuk. Di sini ada kata meningkatkan. Prestasi belajar pada siswa. Ada tema 3 siswa kelas 2 SD. Berarti
SD tidak ada ini ya, mahfal ya. Tidak ada, Pak. Oh gitu ya. Kemudian untuk rangkumannya ada dibuat oleh Bu Gustiayu. Belum, Pak. Baru proses ini aja, rumusan masalah. Gitu ya. Iya. Sama RPP. Itu apa namanya, bagian dari PTK untuk ini jujur saya belum paham untuk karya ilmiah tugas-tugasnya. Baca di e-learning itu saya kesulitan membaca, kecuali kalau misalkan dari bapak gurunya atau tutornya langsung memberikan apa contoh atau gini, baru bisa saya paham gitu. Contoh karya ilmiah ya. Nanti saya belum sempat membaca gini. Saya sudah mencari 5 referensi judul artikel, cuma saya belum sempat membaca. Untuk tugasnya itu saya belum paham, Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bapak, mencari referensi 10 dan satu judul ya. Itu disetor dikirim di mana, Pak? Ya, saya cari-cari di diskusi. Di ini. Di tugas 1, Bu. Jadi ada aktivitas belajar 3, tugas 1 diklik situ. Kalau memang Ibu pakai laptop, coba dibuka e-learning-nya. Kalau memang bisa di screen share biar sama-sama kita tahu. Di aktivitas belajar. Ini karena saya lagi ada bermasalah nih screen share nih di laptop satu lagi. Dia tuh Saya sudah di kolom chat. di tugas itu ada 4 tugas sebenarnya. Ini kalau di kita aktivitas belajar 3 itu ada tugas 1 karir. Di sini tugas 1 itu menuliskan judul artikel karya ilmiah, kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan masalah, rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, 5 buku, terbitan 10 terakhir, berarti 10 tahun terakhir itu 2013 terakhir. Sekarang 2023, 2013. Kalau di bawah 2013, misalnya 2010, 2008, 90-an, itu tambahan aja, bukan penilaian inti. Penilaian inti itu 10 tahun terakhir nantinya. Itu bukunya tuh. Untuk tugas 1. Halo, Pak. Ya, siapa? Ya, Pak, itu saya sudah Terus kalau misalnya Agak putus-putus suaranya. ya Pak, juga putus-putus. Halo, Pak. Ya, silakan Bu. Kalau misalnya referensinya di tahun 2012 boleh Pak. Kemudian itu saya sudah setor judul di kolom chat ini, kolom chat. Halo, Pak. Saya ulangi. Ya, Pak. Implementasi Laila Diana, implementasi hasil belajar siswa.
pada pembelajaran tematik dengan model pembelajaran transformatif. Learning kelas E, SD Negeri 1 Loloan Barat. Berapa kata nih Bu Laila Diana? Kenapa Pak? Berapa kata judulnya yang sudah ditulis di chat, kolom chat? Bentar Pak. Saya lihat dulu. Sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 kata Pak. 19 kata. Kalau untuk dalam bisa Apa? ya, tunggu sebentar. Ini ada dua pembelajaran ini. Pembelajaran tematik, pembelajaran transformatif. Bu Laila Diana ini ibaratnya mau perbandingan atau bagaimana? Untuk judulnya ini. Rencananya perbandingan. Terdengar putus-putus. Halo Pak. Halo. Terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar. Jadi untuk judul ini ada dua pembelajaran, pembelajaran tematik dan pembelajaran model pembelajaran transformatif. Yang mana mau diangkat? Dari modelnya saja Pak, untuk model transformatif learning. Apa perbandingan Modelnya dua pembelajaran ini? gitu. Dan halo, halo Pak. Ya, udah jelas. Silakan. Maunya saya hanya modelnya saja mau dibandingkan Pak. Apanya yang dibandingkan? Dan pembelajarannya. Perbandingan antara pembelajaran tematik dengan pembelajaran transformatif. Iya Pak. Dia kalau implementasi itu satu pembelajaran saja. Tapi kalau ini ada dua pembelajaran itu jadinya perbandingan nanti. Nah, itu beda lagi judulnya, nanti diramu lagi lah bahasanya. Bahasa yang sudah ada ini diramu, ini apakah mau diangkat dua pembelajaran ini atau salah satu diangkat gitu, yang mau diteliti lah. Makanya kita harus tahu dari latar belakang masalahnya dulu. Nah, ini karena pertama kali keluarnya judul itu dari latar belakang masalah. Misalnya di SD itu apa masalahnya? Di kelas E, SD Negeri Loloan itu. Kelas 3. Kelas E sini. Salah, kelas 3 berarti ya. Nah, di sini tertulis kelas E. Nah, jadi nanti coba apa permasalahan di kelas 3 itu. Itu mau salah satu apa keduanya mau diangkat kalau memang
keduanya mau diangkat jadi perbandingan, silakan. Itu ya Bu Laila Diana. Iya, iya, Pak. Tapi itu judul saya. Itulah tadi udah saya jelaskan tadi. Yang mau diangkat yang mana? Apa kedua-duanya untuk perbandingan atau salah satu yang mau diangkat? Penelitian Ibu. Berarti dihapus saja ya Pak ya, antara tematik sama modelnya gitu ya Pak ya? Mau tematik atau mau model gitu ya Pak? Dari Kalau permasalahannya itu. Nah, Iya, makanya kita lihat nanti di permasalahannya apa, baru oke munculnya judul itu karena ada permasalahan. Itu yang mau kita angkat supaya ada solusi dari masalah itu. Makanya kita teliti di kelas itu dan di sekolah itu juga. Itu dia. Nanti untuk latar belakang dan pendahuluan itu saya minta jangan seperti PKP ya atau skripsi yang sudah pernah skripsi misalnya latar belakang, kemudian rumusan masalah. Mungkin ada contoh sini tapi itulah belum bisa dibuka nih. Itu untuk apa? Untuk tujuan kedua lah bisa kita ini kan. Mungkin nih kita tidak lama 15 menit lagi lah ya. Karena ini nggak kondusif juga nih. Boleh tanya jawab untuk 15 menit ke depan, 15 atau 20 menit ke depan karena nggak kondusif ini karena screenshotnya belum bisa kita layarkan. Ya memang Bu Gusti ada dapat ini panduan karya ilmiah di e-learning. Izin Pak. Sudah selesai Pak Herman? Yang istirahat ini Pak, tapi izin untuk membahas judul nih King. Pak Herman, saya buka dulu ya. Pak Herman di sini judulnya peningkatan minat belajar siswa dalam operasi bilangan bulat dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 4 SDN 2 Labuan Pandan tahun pelajaran 2023-2024. Ya. Mau apa nak? Apa roti? Ini masih terlalu panjang ya, ini Pak Herman dari judulnya. Ini untuk tahun pelajaran dihilangkan saja. Iya. Karena di situ kan kita publish. Nanti dilihat lagi pendahuluannya apa namanya latar belakang masalahnya. Iya. Abstraksinya. Berarti tahun pembelajaran itu nggak usah kita naikkan gitu Pak. Iya. Iya, siap. Nah. Ada satu Pak yang ingin tanyakan di sini. Saja ya. Jadi kalau pakai tahun pelajaran jadi 23 dia. 23 kata. Jadi maksimal itu 20 lah karena kalau kepanjangan orang apa namanya? Agak susah membacanya untuk menarik pembaca lah. Kan kita buat karya ilmiah ini supaya menarik orang membacanya. Oh, siap. Itu saja sedikit sedikit saja. Saya sampaikan lagi bahwasanya itu untuk jumlah halaman minimal 10 halaman.
Maksimal 15 atau 16 lah, 16 halaman sama daftar pustaka. Nanti ada daftar pustaka di situ. Dan Siap, juga saya lihat yang punya Bu Rini ini, untuk kutipan itu tidak ada. Mungkin nanti ada kita bahas kutipan di tugas berapa itu? Tugas 2 apa tugas 3? Ada ini untuk tugas 2. Saya bacakan ya, tugas 2 itu aktivitas belajar 5 tidak salah. Jadi di sini ada tugas 2. Saya buka dulu ya. Tugas 2 ini kutipan. Jadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, Jadi ini coba buatlah untuk kalau dalam skripsi, buatlah bab 1 tapi tidak usah ditulis bab 1-nya, pendahuluan. Mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsung. Ini untuk tugas 2 itu. Apa bedanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? ini yang sebenarnya saya mau tanyakan ini Pak Dos. Jadi di tugas 2 itu ada kita membuat kerangka. Ya kalau dari kerangka itu kan misalnya dari pendahulu judul atau covernya dulu, kemudian judul, terus abstraknya, terus latar pendahuluan atau latar belakang dan sampai dengan daftar pustakanya, gitu. Itu untuk kerangka, gitu. Kemudian yang saya masih bingungkan di sini yaitu masalah kutipan iki. Kan di sana dijelaskan di tugas itu kita membuat referensi 5 jurnal. Nah, maksudnya yang 5 jurnal dari kutipan 5 jurnal niki, apakah cukup kita ngambil misalnya di satu karya ilmiah itu misalnya kita hanya untuk kutipan saja, apakah kita bisa ngambil dari latar belakang atau pendahuluan saja gitu untuk kutipannya nih, itu aja yang tanyakan. Ya, terima kasih Pak Herman atas ini. Untuk kutipan itu kita ngambil bukunya di mana? Jadi harus jelas. Ini karena dekat jadi bergemang dia. Oh, berarti untuk kita membuat referensi kutipan niki kita ngambil dari sebuah buku, misalnya buku matematika tahun 2010 misalnya. Kita ngambil rangkumannya setiap buku pada tahun terbitan niki. Ya. 10 tahun terakhir, Pak. Tahun terakhir. Ya. 10 tahun terakhir dia misalnya 2023 sekarang berarti 2013. Itu yang dihitung, dinilai. Nah, dan nanti di dalam artikel itu tercantum atau tidak kutipan itu. Oh, iya. Nah, nantilah untuk pekan depan nih karena saya ada suatu hal makanya nggak bisa di share screen. Untuk pekan depan nanti web 2 kita akan
screen share. Jadi Sedikit kami harapkan sedikit Pak Dos untuk memperjelas lagi. Oke, saya sudah paham maksudnya, tapi untuk memperjelas lagi sedikit Pak Dos. Berarti di setiap, nah misalnya kita ngambil judul bilangan bulat ya di artikel itu. Jadi di setiap 5 atau di 10 terakhir buku itu, setiap buku itu jika ada tercantum di sana berarti itu kita ambil jadi sebagai apa namanya tadi, kutipan nih gitu. Misalnya di tahun 2013 misalnya di sana ada tentang pembahasan bilangan bulat. Nah dari kutipannya itu niki kita ngambil dari setiap buku di 10 tahun terakhir untuk memperjelas di setiap artikel niki. jadi kita ibaratnya mengcopy paste, misal bahasa kasarnya gitu lah. Mengcopy dari buku si A misalkan. Beberapa kata ataupun satu kalimat diambil dari buku itu, dan juga kalau bisa misalnya ini untuk mempermudah aja, nanti contoh dalam karya ilmiah nanti saya share lewat grup WA ini, nanti saya ini kan nanti kita bisa diskusi lewat WA. Maksud saya begini Pak Dos, nanti ini kan kita apa-apa saja nanti di screen yang mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsung, semua satu karya ilmiah utuh. Nanti share di grup. Mungkin bisa. Oh ya begitu Pak Dos ya. Siap. Nanti kita coba pelajari di panduan-panduan selanjutnya supaya kita bisa memahami. Mohon kalau gitu mohon izin Pak Dos, jadi yang masuk dulu di ruang pelatihan niki, nah mungkin sampai jam 18 yang niki berakhir pelatihannya. Mohon izin yang bisa enggak yang keluar dari ini. Silakan Pak. Nanti itu sudah saya share di grup tentang jurnal saya. Contoh konsep, bisa Bapak Ibu lihat di grup tentang konsep manajemen ini tahun 2019 nih, berbasis sekolah dan implementasinya. Ini hanya 6 kata Bu. Jadi simpel dia. Untuk sekolahnya, kalau Ibu mau menjelaskan, silahkan nanti di dalamnya itu bisa Ibu isi kalau nama sekolahnya dan lain-lainnya. Pendahuluan, kemudian konsepsi manajemen berbasis sekolah, MBS. Ini memang singkat nih, 10 halaman sama daftar pustaka. Jadi itu ada buku-bukunya 2013. Boleh nanti Ibu, Bapak Ibu di Google Scholar itu ada juga kalau untuk mencari jurnal Google Scholar. Nah, jadi kalau bisa seperti inilah sudah terpublish. Ini nama jurnalnya Pedagog. Sudah Bapak Ibu di grup itu, di grup udah saya share
jurnal saya tahun 2019. Ini contoh-contoh artikel lengkap semuanya. Ada judulnya, ada nama jurnalnya, artikelnya, nama jurnalnya Pedagog. Oke, kalau Ibu ada kenalan yang pengelola jurnal bisa dipublish. Sebaiknya dipublish. Kalau sudah publish, boleh ikut web, boleh tidak. Nah, tapi persyaratan ini aja, sekedarnya aja untuk hadir di web supaya ada absensinya karena ada rekaman kita di sini. Itu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan Bu tentang jurnal yang saya kirim ini? Ini memang ini belum ada revisi dari ini nih. Ada kekurangan sedikit sih dalam penulisan. Ada penulisan. Ini rata-rata kalau dari daftar pustaka buku semua ini. Ada buku yang sudah lama 2019 berarti 2009 seharusnya. Seharusnya kalau 10 tahun ini buku-buku lama ini, tapi karena jurnalnya belum bereputasi itu bisa kita inikan, kita publish. Tapi kalau jurnal yang bereputasi itu harus yang memang 10 tahun terakhir dia. Baik jurnal, baik bukunya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu-ibu? Ya Bu Rabia Al-Adawiyah. Ya, Pak. Tadi ada di Ada pertanyaan? di chatnya. Halo Pak, saya izin bertanya Pak. Ya Bu, bentar ya. Kalau misalnya jurnal di tahun 2012 bisa Pak? Coba diulang kembali Bu. Jurnal tahun 2012 apa bisa dipakai Pak? Kalau untuk tambahan boleh saja. Itu tadi yang saya sampaikan, untuk buku nanti ada penilaiannya. Kalau memang 2012 boleh untuk tambahan saja. Nanti kalau buku yang terakhir Pak. Oke, nanti yang nilai itu yang buku yang terbaru 10 tahun terakhir. Buku yang terbaru 10 tahun terakhir. Contohnya di tahun 2019 itu Pak berarti Pak. Yang 10 tahun terakhir. Kenapa? Contohnya yang di Kenapa? yang Pak share itu. Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Di tahun terakhir itu yang Bapak share di grup itu di tahun 2019 berarti. Itu yang jurnal saya ya? Ya. Di WA. Kalau jurnal saya itu tahun 2019. Ya, itu contohnya.
Yang 2019. Setidaknya paling jurnal saya itu kan yang tidak bereditasi, karena nanti ibu apa namanya pakai plagiasi Turnitin dia. Karena plagiasinya langsung Turnitin. Ada pertanyaan lain, Bu? Izin bertanya, Pak. Ya, Bu Dita. Kalau judul saya penerapan NHT untuk meningkatkan kemampuan matematika materi panjang pada siswa kelas 2 SD Negeri 8 Seraya bisa, Pak? Boleh? Apa terlalu panjang, Pak? Ada Ibu chat. Coba di chat biar saya tahu. Bisa di chat, Bu. Ini ada nih. Penerapan model NHT untuk meningkatkan kemampuan matematika materi panjang pada siswa. Ini berapa kata ini, Bu Dita? 15 kata, Pak. NHT itu singkatannya, Bu ya? Iya, Bu Pak. Dita? Iya, singkatan, Pak. Singkatan dari? Number head together. Oh, number head together. Itu kan siapa itu? Bagaimana, Pak? Bisa? Tunggu sebentar.
Karena judul ini setidaknya jangan disingkat dulu. Sebaiknya. Kecuali kalau SD populer dia. Makanya sempat saya tanyakan. Nah, nanti pada siswa kelas, coba dipanjangkan lah Bu. Jadi kelas 2-nya dihilangkan, langsung SD pada siswa SDN 8 Seraya. Coba Ibu ketik, coba dipanjangkan NHT-nya. SDN 8, kalau SDN kan sudah populer dia. Apa disingkat? Seraya. Coba Ibu ketik ulang. Ini Rabiah. Ini terlalu panjang nih, upaya Bu Rabiah ada? Ya, ada Pak. Itu dari judul itu ada berapa kata Bu? Jadi terlalu panjang sekali nih, Bu Rabia. Ini yang bawahnya coba saya lihat. Masih panjang juga nampaknya. Coba lihat contoh yang jurnal saya share di grup. Di grup WA. Sudah Bapak. Itu singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak harus semua mata pelajaran, semua ini. Tidak harus Bapak Ibu. Karena mungkin bisa jadi Ibu sudah ada namanya PTK ya. Apa namanya PTK ya Bu ya? Apa PKP, mata kuliah PKP ada Bu? Ada, sudah. Ya, ada, Mungkin dari situ. Jadi dari bahasa situ bagaimana, ya ini contoh konsep manajemen berbasis sekolah dan implementasinya. Mungkin ada lagi yang lain kalau memang ini. Nah, coba saya buka satu lagi, singkat dia. Enggak terlalu panjang bertele-tele, jadi jangan harus kelas harus ini. Nah. Jadi singkat, padat, jelas dia. Artikel saya yang ini tentang Muhammadiyah. Ini masih masuk di dalam pendidikan. Yang artikel saya ini konsep. Jadi misalnya di mata pelajaran matematika, konsep apa yang ditimbulkan selama Ibu mengajar? Misalkan contoh nih ya, konsep, mungkin Bapak Ibu tahu konsep menghitung dengan jari. Tahu. Tahu. Misalkan nih, berapa ya? Lupa ingat ini. Perkalian 9 pakai jari.
Yang kayak perkalian di tangan. Nah, itu kan bisa itu Ibu diangkat tuh Bu, kalau matematika. Nah, jadi ada perkalian tentang pakai jari untuk mempermudah siswa. Misalkan kalau ini 64, 8 kali 8. Misalkan 5. 5 nih, tambah 3. Nah, contoh. Ini di anu Nah, contoh ini. Berarti di bawah ditambah, di atas dikali 64. 8 kali 8. Itu contoh. Nah, itu kan bisa diangkat juga itu, Bu. Menarik itu. Dan juga jadi nggak harus materi ini, materi itu. Itu ya untuk gambaran Bapak Ibu, untuk judul, untuk ini. Jadi ada konsep-konsep, kan Ibu udah lama nih mengajar. Konsep apa yang Ibu angkat itu? Permasalahan apa? Oh, dalam matematika perkalian kurang. Nah, di situ latar belakangnya. Latar belakang kebanyakan siswa dalam perkalian ada kekurangan dalam memahaminya. Nah, dengan jari ini bisa mempermudah untuk perkalian. Itu contoh. Nah, terus konsep apa lagi misalkan? Kalau dulu saya SD ada namanya pakai apa namanya bulat-bulat, misalkan pakai lidi ataupun pakai apa, atau model visual, media visual, misalnya gambar-gambar anak-anak lebih senang daripada langsung ke angka. Anak-anak lebih senang kepada hal-hal yang bergerak. Nah, itu contoh. Itu bisa diangkat juga. Jadi nggak harus alat peraga, boleh juga menggunakan alat peraga. Jadi itu Bu ya. Jadi itulah, karena ini kan nggak banyak halamannya, cuman 10, udah cukup Bu. Ini kayak contoh karya ilmiah saya tahun 2019. Kalau memang ada yang linier dengan Ibu kaji, bisa jadi referensi nih. Sudah dapat untuk jurnal, misalnya tentang apa Ibu, manajemen kelasnya. Bisa nanti diangkat diambil referensi dari sini. Untuk manajemennya. Misalnya manajemen dalam pembelajaran. Bisa Ibu kutip dari sini. Dari artikel-artikel saya. Nanti ada beberapa artikel. Nanti coba saya indikan. Ini strategi peningkatan mutu belajar. Gitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami kan? Hal sederhana menjadi luar biasa kayak gitulah Bu. Nah, jadi Ibu jangan pusing-pusing. Jadi kayak ini kan berapa kata konsep manajemen yang artikel saya ini. Hanya 8 kata saja. Jadi tapi membuat menarik orang membaca. Tapi kalau panjang-panjang sampai 20 kata memang itu kan supaya kita tujuannya itu menulis ada daya tarik, tidak terlalu panjang judulnya. Tapi apa latar belakangnya, kayak itu jari matematika itu pakai jari-jari. Pakai jari-jari. Kalau untuk matematika di sini kan rata-rata saya lihat matematika semua nih. Berarti ahli-ahli matematika lah. Itu ada pertanyaan Bu? Terakhir lah, pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, jadi nggak harus Ibu mengikuti PTK Ibu. Makanya harus diramu lagi kalau memang berkaitan dengan judul Ibu yang PTK boleh, tapi judulnya itu diramu lagi kalau bisa seminim-minim mungkin. 6 kata. Ini contoh 6 kata. Ibaratnya kalau bisa 10 kata, 6 kata. Nah. Ini contoh. Punya Bu Rini ini kan. Ini contoh aja nih ya. Contoh punya Bu Rini.
bahasa Indonesia. Apa yang mau diangkat? Diskusi misalkan atau media video. Media Salah video. satu ya. Media video itu yang ibu angkat. Misalnya Bu Rini, ada Bu Rini di sini. Lagi keluar dia. Nah, jadi Ada, itu Pak. Bu ya. Nah, Bu Rini, jadi media video itu yang ibu angkat kalau pengen ini. Jadi nggak usah banyak-banyak kata itu. Kata yang judul-judul itu. Apa yang menjadi keresahan guru dalam mengajar atau pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan adanya media video jadi tertarik. Yang ibu angkat itu satu kata itu, tinggal tambah beberapa kata. Coba ibu cari-cari lagi supaya lebih menarik judulnya itu. Karena media video itu banyak orang senang daripada media visual, dia bergerak dia. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu bergerak. Kalau visual kan diam gitu, gambar saja. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi biar ada gambaran, jangan terpaku pada judul PKP. Saya lihat sudah 2 semester lalu, banyak sekali mahasiswa Universitas Terbuka ini, judul PKP. Kadang dari awal sampai akhir, PKP semua. Itu fatal. Sedangkan di situ minimal 10 halaman sampai 15 halaman. Ini sampai 50 halaman lah. Sampai 60 halaman. Makanya ketika diturnitin 90% plagiasi. Makanya jadi kalau kita mengutip dari buku atau jurnal, diramu lagi bahasanya. Misalkan saya belanja pergi ke pasar dengan anak misalnya. Itu contoh. Bisa kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Saya kebalikannya, saya pergi jadi datang atau apa gitu. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalimat aktif dirubah menjadi pasif, kalimat pasif diramulah bahasanya. Ada anak kata itulah yang guru bahasa Indonesia lah biasanya itu. Ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami kan? Mungkin nanti web kedua kita akan lebih ini lagi karena ini masih pembuka lah. Saya biasanya itu sampai web kelima, memang dari Universitas Terbuka hanya web 4. Ini untuk apa namanya supaya karya ilmiah kita lebih tajam, makanya dibagi menjadi 5 web. Biasanya saya itu udah 2 semester itu 5 web. Gitu. Jadi saya harapkan cobalah cari-cari informasi bagaimana bisa artikel kita bisa publish. Itu nanti kalau publish nama pertama itu nama kayak kita lihat contoh sini ya. Ini cuma satu penulis artikel saya. Nama pertama nama mahasiswa. Ini dia. Oh, sini nggak ada ini ya. Kemudian email. Setelah itu afiliasi tempat kerja. Tempat kerja saya Stay Tapak Tuan. Prodi PGMI. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup bisa dibuka kameranya. Bapak Ibu. Dibuka untuk penutup. Bu Laila Diana bisa dibuka kameranya. Biar kita tutup sama-sama.
Ini karena udah janjikan 90 menit, ini udah 90 menit kita nih. Sebentar aja. Untuk dokumentasi screenshot. Mungkin Bapak Ibu untuk bukti juga boleh juga di screenshot. Untuk bukti nantinya. Nah, karena itu harus ada bukti kita bahwasanya kita udah mungkin itu aja. Mungkin ini aja pembelajaran kita. Nanti untuk web kedua mudah-mudahan laptop saya ini bisa digunakan, bisa kita share screen ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pada yang lainnya. Selamat sore Bapak, terima kasih. Saya akhiri Bu ya.